Baik, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Dan saat ini kita masuk pada pembelajaran bahasa Inggris. Welcome to English class in SMA Negeri 1 Pejagoan. First of all, I would like to introduce myself to you. My name is Sri Raharjo. You can call me Mr. Sri or Pak Sri. I am 50 years old. I have been taught in this school for 22nd or 22 years. And then for these years, you study English with me. Okay. Jadi kita akan mulai saja pembelajaran kita, sekalipun kita masih dengan daring, kita masih dalam online karena belum boleh untuk tatap muka dengan wabah yang ini. Untuk itu kita menggunakan berbagai media untuk belajar mengajar kita. Kemudian kami harap kalian bisa mengikuti sesi-sesi selanjutnya pun dengan ketika masih dalam online atau dalam jaringan menggunakan pembelajaran yang ringkas, tetapi harapannya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita untuk yang kelas 10 ini di chapter 1, the first chapter in senior high school. You study expression that it was familiar with you. Saya yakin ini sudah sangat familiar, sudah sangat dikenal oleh kalian ketika kalian di SMP pun sudah mempelajarinya. Jadi materi kita tentang kali ini adalah how to introduce yourself and how to introduce others. Jadi kita punya pembelajaran yang pertama introducing self nanti, lalu yang kedua nanti tentang possessive pronoun. Pronoun itu kata ganti, possessive itu milik, kata ganti milik yang menunjukkan milik. Ini diperlukan ketika when you introduce self. Kemudian introducing others itu mengenalkan orang lain. Dan yang terakhir nanti kita ngomongin tentang subjective and objective pronoun. Ini diperlukan yang keempat ini ketika kamu mengenalkan orang lain. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran satu-satu yang saya yakin kalian sudah kenal. Dulu ketika SMP diajari my name is, I am 15 years old, I live in, dan seterusnya. Nah, pembelajaran kali ini di kelas 10 kita naikkan grade-nya. Jadi bukan lagi ngomongin I am, my name is, dan seterusnya, tetapi kita kenalannya melalui satu bentuk yang lain, dinaikkan grade-nya. Jadi jangan terus-terusan kayak di SMP. Kita hanya my name is, I am 15 years old, and so on. Not something like that. Nah, ini ada satu bentuk. Isinya nanti juga introducing self. Do you know what it is? Okay, it is email. Ini adalah bentuk email. Are you familiar with email? Sering bermain dengan email? Cukup akrab dengan email? Mungkin tidak ya, tetapi kali ini ketika melalui Google Classroom kalian harus mulai berakrab dengan email. Oke. Ya, ini ditulis oleh Alfa, ditujukan untuk Berliana itu ya. Oke, kita akan baca. Dan kita akan pahami nanti isinya tentang apa. Nanti paling tidak kita akan menemukan di sana bahwa melalui email ini ternyata kita bisa introducing myself, introducing ourselves, introducing oneself to others. Walaupun tidak langsung tetapi menggunakan bahasa tulis. Oke. Kau perhatikan paragraf 1, hello Berliana, you must be very surprised on receiving my email. I'm sure you never imagine. Saya yakin kamu tidak pernah membayangkan there are stranger, ada orang asing who write an email to you. I hope this letter won't bother you. Saya harap
email ini tidak mengganggumu. Berliana, I know your name from an article in Teen Magazine Pioneer. Pioneer ini nama Teen Magazine-nya. You wrote about your experience when starting your online business of selling dresses, shoes, and accessories for women. It really inspires me. Sangat menginspirasi saya. You know, I really want to be like you, running my own business in your young age. I'd like to start my online fashion business, but my target on men. Surely it is different from yours. That's why I'd like to be your equal. Teman beremail gitu ya. Sahabat pena. I hope you are willing to share your experience with me. Bisa berbagi pengalaman dengan saya and teach me how to start new business from zero to success. Allow me to tell you about myself. My name Alpha Pradana Sakti. People call me Alpha. My mother, Mrs. Arumi, is clerk, and my father, Mr. Effendi, is a teacher. I have a younger brother named Beta Pradana Utama. I study at SMK Wirausaha Muda, majoring in fashion. You know, I'd like to be a famous designer. Berliana, I entered a competition to become entrepreneur starter last month. Thank God, I am the silver medalist and received 5 million rupiahs as business capital. This achievement gave me more enthusiasm and confidence to start my own business. Hopefully, I can create job vacancies and reduce unemployment. Saya berharap saya bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Hereby this email. I'd like you to accept me as your equal and be willing to give me tip to become successful businessman. I cannot wait to read your reply. Kind regard, Alpha. Okay. Ini satu bentuk email dan tadi kita sudah mencoba membaca dan kita akan perhatikan di paragraf 1 itu dia menyapa hello Berliana gitu. Kalau dalam bahasa speaking kamu bisa hello good morning, how are you gitu dan seterusnya. Karena ini bahasa tulis sehingga dia hanya hello Berliana, you must be very surprised dan seterusnya. Di paragraf 2 dia kenal Berliana dari mana dia jelasin karena dia bentuknya surat. Kalau kebetulan dalam bentuk speaking bertatap muka ya jelas. Ini tidak muncul, tapi karena ini dalam bentuk tulis, bentuk surat, email, electronic mail itu surat elektronik, ini dimunculkan. Kemudian yang paragraf 3 kita perhatikan, allow me to tell you about myself. Nah di sini mulai paragraf 3. My name is Alpha Pradana Sakti. People call me. My mother is clerk and my father is a teacher. I have a younger brother named Beta Pradana Utama. I study at SMK Wirausaha Muda, majoring in fashion, jurusan fashion. Okay. Paragraf 3 ini yang kita perhatikan jadi pembelajaran how to introduce yourself to others. Jadi ini yang pertama, allow me to tell you about myself. Kamu mungkin hafal dengan ungkapan yang sering dipakai. Let me introduce myself to you. Allow me to tell you about myself. Baru dia sampaikan my name is, people call me, atau you can call me. My mother is, my father is a teacher. I have younger brother. Nah, ini ungkapan-ungkapan introducing yourself. Next. Kalau ini mungkin kalian sudah sangat hafal, ini adalah surat, letter. Ditulis untuk Resta, kemudian ditulis oleh Rahma. My name is Ramadhani, people call me Rahma. I know your name from my uncle Siko.
whose house is near yours. He told me that you are very good at making crowd. He said that you have won several awards. You also actively participate in national and international exhibitions. I heard you just attended the International Handicraft Exhibition in London. You are so inspiring. On this first occasion, let me tell you about me and my family. I study at grade 10 social science 2. I love basketball and pencaksilat. My basketball team was the 2018 champion in the national student basketball competition. My mother, Rose, is an architect who runs her own office, and my father, Santoso, is a soldier. I have an elder sister, Sekar Biru, and younger brother, Rifki Santoso. Sekar and I have the same dream to run our own craft business. We make bracelets, necklaces, brooches, etc. from beads ourselves. We usually sell ours during Car-Free Day and on special occasions such as night fair. We need to develop our product quality and expand the market. That's why we'd like to learn from you. I think that's enough for now. I look forward to hearing from you. I hope we can be friends. Thank you. Best regard, Rahmat. Sedikit kamu perhatikan tata kelola surat. Kalau di sini ada tanggal dan seterusnya ini sama. Kemudian yang sedikit berbeda adalah di sini menggunakan nama penulisnya paling atas dan juga alamatnya si penulis Jalan Komodo nomor ini baru tanggal. Bulan tahun ini sama dengan yang lain, dengan bahasa Indonesia juga sama. Yang berbeda di sini ini nama si penulis. Ini kalau mau bentuk lurus di sini juga boleh. Ramadhani, Jalan Komodo nomor 6 Makassar dan seterusnya gitu. Alamat si penulis, baru tanggal, kemudian baru sama yang lain. Ini namanya opening, introduction. Kalau yang ini namanya the body of the letter, inti suratnya. Lalu yang ini closing, salam dan seterusnya. Oke, setidaknya dari dua bentuk ini, yang tadi email, kamu belajar tentang paragraf 3, bagaimana mengenalkan diri, how to introduce yourself. Lalu di sini juga ada, on this second, let me tell you about me. I study, kalau tadi sudah my name is, people call me. Lalu I study at. Okay. I love, you tell about your hobbies, etc. My basketball team was. My mother is. Jadi cerita ibu saya kerja sebagai arsitek, itu bukan my mother job is an architect boleh, tetapi ini juga bisa my mother is an architect. Jadi nggak harus ngomong work, enggak ya. And my father is soldier. I have an elder sister, kakak perempuan. Lalu di sini ada younger brother, adik laki-laki. Oke. Ini paragraf di surat ini isinya juga introducing self, mengenalkan diri. Oke, saya harap kalian bisa mengikutinya dan bisa mencatat ungkapan-ungkapan, setidaknya nanti kemudian mencatat catatan kecil di buku kamu supaya kamu tahu mana ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk introducing yourself. Oke. Sedikit tentang pengetahuan tentang tadi yang saya sampaikan, email dan letter, ada persamaan di komposisinya, ada salutation, salam, hello Berliana, dear, itu dan seterusnya, dengan hormat gitu ya kalau bahasa Indonesia. The body of an email, isi suratnya, lalu ada signature, closing, tanda tangan dan penutup. Your sincerely, best regard, kind regard, dan seterusnya, itu namanya penutup, salam hormat gitu ya. Oke. Itu ungkapan-ungkapan untuk introducing self tadi. Saya yakin kamu sudah berakrab-akrab dengan ini semuanya. Kamu sudah bisa menggunakannya dan tinggal nanti dilengkapi bagaimana menggunakan
yang lainnya. Memperkaya, misalnya tadi ada allow me to introduce, jadi bukan hanya hello my name is, tapi allow me to introduce myself, let me to introduce myself. Nanti di akhir pembelajaran akan lebih jelas lagi. Oke, you got it? Bisa mengikuti ya? Oke, kita lanjut ke bagian sesi yang kedua atau part yang 2 tentang tujuan tentang posesi. Kita belajar possessive pronoun. Apa sih possessive pronoun? Kau perhatikan kalimat-kalimat ini. I'd like to start my online fashion business, but my target online tadi dicuplik dari kalimat tadi. Surely it is different from yours. Tentu aja beda dengan punyamu. Punyamu apa itu sudah disebutinnya. We usually sell ours. Kami biasanya menjual milik kami. Apa milik apa? Ada kalimat sebelumnya. During Carpe Day and so on. Nah, yang dicetak tebal itulah yang namanya possessive pronoun. Jadi, possessive pronoun itu kata ganti orang, pronoun, possessive itu milik. Possessive pronoun menunjukkan kepemilikan. Beda dengan possessive adjective. Kalau adjective itu my diikuti dengan noun. Misal, my book, my pen, your hat, his motorcycle, her hair, our class. Itu diikuti my book misalnya. Tetapi kalau possessive pronoun, kata ganti yang menunjukkan milik berdiri sendiri tanpa ada kata bendanya. Ini tidak ada yours. Gitu. Mari kita lanjut. Supaya kamu lebih jelas, perhatikan kalimat-kalimat ini. This is my house. Itu namanya possessive adjective. Itu rumahku, ini my house. My harus diikuti dengan noun. Tetapi rumah itu milikku. This house is mine. This house is mine. Itu milikku. Itu milikku. Ya. Is this your backpack? Apa itu tasmu? Is this backpack yours? Apa ini milikmu? I borrow his hat. Saya pinjam his hat. Nih, his diikuti hat. Tetapi kalau the hat is his, tapi ini miliknya. Oke. Begitu seterusnya. Ya. Ini sebenarnya juga pernah dibahas di SMP, tetapi hanya mengingatkan aja. This is our school. He is our teacher. The teacher is ours. Misalnya begitu. Sehingga kalau kita ngomongin Pak Sri itu guru kami. Pak Sri is our teacher. Tetapi kalau Pak Sri itu guru kami. Pak Sri is our teacher. Dia itu guru kami. Gitu ya. Misalnya, he is ours. Itu. I have a cat. Ini nggak bisa diubah karena ini sudah its di sini. Oke. Tahu perbedaannya antara possessive adjective? Jadi ini tentang kata adjektif, kata benda yang menunjukkan kepemilikan harus diikuti dengan noun. Kalau possessive pronoun, kata ganti, sudah jadi noun sendiri. Anda boleh diikuti apa-apa. Oke. Kita cepetan. Kemudian itu tentang possessive pronoun. Jadi kalau tadi introducing self itu tentang allow me, let me introduce myself. My name is, I have two brother. Misalnya begitu dan seterusnya. Introducing self. Kalau yang ini, possessive pronoun itu, that book is mine. Buku itu milikku. That teacher is our. Oke. Kertas ini milik mereka kok. The paper is theirs. Itu namanya possessive pronoun. Nah, sehingga my father is gitu. Itu possessive pronoun, possessive adjective tadi. My father is. Ini kenapa kok dipelajari? Karena
ketika kita introducing self itu butuh ini semuanya. Misalnya gini, my father is, itu kan akhirnya my father is gitu. Okay. Next, we study the next session, introducing others. Ini mengenalkan orang lain juga. Saya yakin kamu sudah akrab. Bagaimana mengenalkan orang lain, seseorang pada orang lain maksud saya. Ungkapannya begini, this is Dara. Misalnya Vian mengenalkan, misalnya ya, seseorang ingin mengenalkan Dara pada Vian. Vian, this is Dara. Dara juga dibilangin, Dara, this is Vian. Kemudian mereka akan merespon. Vian bilang, hello Dara. Si Dara bilang, hello Vian. Seterusnya, itu respondingnya. Atau ibumu suatu saat, kemudian gurumu datang ke rumah, kemudian kamu bilang, ibu, ada guru saya. Mom, please meet Mr. Rizky. Jadi yang tidak formal pakai this is siapa namanya. Tapi kalau yang formal, please meet siapa. Lalu dijelasin jabatannya. Mom, please meet Mr. Rizky, my English teacher. Dan pada Mr. Rizky juga bilang, Mr. Rizky, this is my mother. This is Harun. Oke. Karena ini ungkapan yang pertama kali ketemu, barangkali, how do you do? Dijawabnya, how do you do? Ini pernah ungkapan-ungkapan ketika kamu kelas SMP. Kemudian ada ungkapan yang lebih lagi, tidak formal lagi. Kalau ini formal, ini cenderung pada sesama, lalu ini nggak formal banget. Yes, Vigo, sini Vigo. Vigo, kita bilang ke Vigo, lalu ini Vigo, ini Siti, ini Vigo, dan seterusnya. And then we also study about subjective. Jadi introducing others itu seperti itu. Jadi tidak dibatasi dengan ungkapan-ungkapan yang susah. Mom, please meet, dan seterusnya. Dara, lesbian, dan seterusnya. Lalu kita belajar yang keempat, subjective and objective pronoun. Pronoun itu kata ganti, subjective itu jadi subjek. Pronoun yang jadi kata ganti orang jadi subjek. Kemudian kalau objective pronoun yang jadi objek. Oke. Subjective and objective pronoun. Jadi kalau I ya tetap I, kalau jadi subjek I. Dia menungguku. He wait for me, ini di sini. Kalau I do the homework, I jadi subjek. Begitu seterusnya. I think it is not difficult for you. And then just we want to know subjective pronoun yang bertindak sebagai subjek, dan adjective pronoun sebagai objek. Okay, I think that's it about the dan we have an expression here. Ini ada ringkesannya. Kau bisa tulis untuk memperkaya kamu. Ungkapan untuk mengenalkan seseorang, let me introduce myself, my name is, I'd like to introduce myself, my name is bla bla bla. Hello, my name is, ini tidak formal, I would like to introduce itu. Can I introduce myself, itu cenderung formal. Lalu yang ungkapan-ungkapan untuk mengenalkan orang lain, I'd like to introduce, ini formal banget. I'd like you to meet my teacher. Let me introduce you to my teacher. Let me introduce you to my librarian. Okay. Let me introduce you to my mom. Ini nggak formal. This is Melanie, dan seterusnya. Expression and responnya di sini yang dicetak miring, ini responnya. I'm glad to meet you. Nice to meet you, and so on. Okay. Thank you for your attention. I hope you understand about this one. And then after this, setelah ini kamu bisa mengerjakan tugas-tugasnya di bagian tugas di Google Classroom. Itu saja. Thank you and see you in the next season. See you.